Korlap Aliansi Kota Santri Jombang lawan kekerasan seksual, Syarif mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk memberikan dukungan moral terhadap para saksi korban yang menjalani agenda sidang pemeriksaan saksi atas perkara tersebut. Ini adalah aksi yang kesekian kalinya, ini adalah aksi kami turun jalan yang kesekian kalinya, dan mudah-mudahan ini adalah aksi yang terakhir sehingga habis itu akan ada putusan yang memberikan sanksi yang luar biasa kepada korban, yang memberikan sanksi yang luar biasa kepada korban, yang memberikan sanksi yang luar biasa kepada korban, kepada tersangka, kepada terdakwa, agar kasus ini tidak berulang lagi. Bagaimana sebuah lembaga pendidikan agama, sebuah lembaga, seorang guru yang mengajarkan kebaikan, seorang guru yang mengajarkan sebuah alat yang baik, tapi malah melakukan kekerasan seksual. Jangan sampai anak-anak Indonesia, masa depan anak-anak Indonesia, masa depan orang-orang yang ingin belajar ilmu agama, tertodai hanya oleh oknum seorang yang tidak bertanggung jawab dan ingin melampiaskan nafsu syahwat. Halo Indonesia, hormat buat seluruh netizen 62 yang maha tahu, maha pintar, maha bijaksana, dan maha segala-galanya. Kali ini saya punya sebuah informasi yang semakin wow dan semakin menarik saja. Jadi ini ada kesinambungan dengan informasi kemarin bahwa ada beberapa belas orang yang beraksi di Pengadilan Negeri Surabaya mengatasnamakan Aliansi Santri. Yang menjadi penekanan dalam orasi mereka kemarin adalah kekerasan seksual. Stop kekerasan seksual, lawan kekerasan seksual, dan seterusnya. Nah, anehnya kemarin itu mereka menggunakan sebuah mobil berplat merah yang ternyata setelah diselidiki itu adalah mobil dinas BKKBN. Saat ini kita terus mempertanyakan ini kepada pemerintah Kota Jombang dan secara spesifiknya kepada Kepala Dinas BKKBN Jombang. Semoga saja kita mendapat klarifikasi yang lebih jelas, transparan, dan apa adanya. Nah, kali ini ada sebuah informasi yang tidak kalah menariknya bahwa ada seorang laki-laki seperti yang terlihat di video bahwa dia begitu lantang menyerukan stop kekerasan seksual, dan usut punya usut ternyata lelaki ini adalah seorang bendot. Bendot apa? Bondet. Bondet itu apa ya? Bondet itu apa? Sejenis ondel-ondel ya. Jadi setelah saya bertanya ke beberapa sumber, ternyata bondet itu adalah orang yang pernah tersandung kasus pencabulan dan kepergok warga. Bayangkan saudara, ada seorang sosok laki-laki perkasa yang dengan lantang menyerukan stop kekerasan seksual justru adalah seorang bondet. Bendot, bondet. Terserahlah mau bendot apa bondet. Peduli amat gitu ya. Intinya bahwa orang ini ternyata pernah kepergok warga sementara melakukan perselingkuhan dengan istri seseorang yang sedang merantau ke Malaysia. Wow, luar biasa. Jadi seiring waktu berjalan, ya jalannya proses Mas Beki ini, ada blunder demi blunder yang terus terjadi. Salah satunya juga kemarin ternyata masa yang mengatasnamakan Aliansi Santri itu menggunakan mobil dinas BKKBN. Ini juga merupakan satu blunder besar menurut saya. Dan yang saat ini ada informasi bahwa si laki-laki perkasa yang berorasi dengan suara lantang melawan kekerasan seksual, melawan stop kekerasan seksual dan lain sebagainya, itu ternyata adalah seorang pelaku pencabulan ya, seorang pelaku pencabulan, atau bahasa halusnya perselingkuhan, atau lebih halusnya apa ya, bahasa halusnya itu
bondet ya. Bondet apa bendot, Mas? Bondet. Bondet. Oke, bondet. Yang benar adalah bondet ya. Jadi ini adalah blunder demi blunder yang menurut saya seperti yang saya katakan kemarin, bahwa blunder demi blunder ini mengarah kepada satu kesimpulan, atau lebih tepatnya kesimpulan sementara yang saya bangun, bahwa blunder demi blunder ini mengarah pada satu kesimpulan bahwa isu pencabulan yang menyeret Mas Beki menjadi seorang tersangka dan saat ini sebagai seorang terdakwa adalah suatu isu rekayasa yang bertujuan untuk membunuh karakter Mas Beki, secara khususnya membunuh karakter Mbah Yai Muchtar Muti sebagai bapak dari Mas Beki, dan kemudian juga membunuh karakter dari Ponpes Sidikiyah yang ujung-ujungnya jelas terbaca tujuan di sana bahwa untuk menghancurkan Ponpes Sidikiyah Ploso Jombang. Ada yang mengatakan ke saya seperti ini, Chris, ingat suaramu itu didengar banyak orang, jangan sampai kamu melakukan kesalahan, jangan sampai kamu salah dalam bersikap, dalam bernarasi, atau mengambil satu arah keputusan yang salah gitu ya kira-kira. Dan saya membalasnya begini ya, kalau semua masyarakat Indonesia itu berpegang kepada cara berpikir yang kolot dan kaku seperti ini, maka ke depan dan seterusnya akan muncul Brigadir J selanjutnya. Nah, saat ini saya memandang bahwa Mas Beki ini adalah Brigadir J kedua. Masyarakat Indonesia perlu cerdas dalam memandang suatu persoalan yang terjadi, dan perlu cerdas setidak-tidaknya bisa menganalisis dan tidak menelan suatu informasi itu secara mentah. Belajar untuk menganalisis dari berbagai sisi agar supaya kita bisa menyerap informasi itu secara jernih dan berimbang. Ya, jangan terus berpegang pada pemahaman yang kaku, pemahaman yang kolot, yang memandang bahwa aparat penegak hukum itu enggak bodoh, mereka pasti sudah bekerja secara maksimal, mereka sudah bekerja profesional dan lain sebagainya. Kalau masyarakat Indonesia terus berpegang kepada pemahaman yang kaku dan kolot seperti ini, maka kezaliman tidak akan pernah habis di atas muka bumi, terkhususnya di tanah air Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu membangun satu pola berpikir yang kritis dan cerdas, ya, agar supaya ke depan setiap instansi penegak hukum atau institusi penegak hukum di tanah air ini semakin ada pembenahan dan semakin bersih demi NKRI yang bermartabat, demi marwah hukum yang bermartabat. Saya kira seperti itu ya. Jangan kita berpegang pada pemahaman yang kolot dan kaku, yang mana itu justru akan membahayakan masyarakat. Dan kemarin ada Brigadir J, hari ini adalah Mas Beki, tidak menutup kemungkinan besok saya dan lusa Anda, kalau kita berpegang pada pemahaman yang kaku dan kolot. Saya Krisyanto Yin Oni, hormat untuk seluruh netizen Indonesia, merdeka.